قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sepertinya Mbak Alawi ini makin kelojotan kaum muslimin ya, apalagi menyimak video pidato dari Ketua PBNU ya, Pak Yahya Stakuf, di mana Pak Yahya Stakuf ini sedang berpidato di Papua kaum muslimin ya. Akan tetapi di dalam pidatonya menjelaskan tentang kesamaan derajat manusia ya, jadi nggak ada yang dibeda-bedakan, mau keturunan Timika, mau keturunan Jakarta, mau keturunan Amerika ya, semuanya sama. Begitu juga dengan keturunan Yaman ya. Kalau kita lihat kan para Kabeb Ba'alawi membangga-banggakan Yaman, membangga-banggakan nasab mereka, sehingga mereka menganggap bahwa nasab mereka ini lebih mulia dibandingkan yang lainnya ya. Tapi mendengarkan pidato dari Pak Yahya Stakuf ini ya, kami yakin mereka semakin kelojotan kaum muslimin ya. Kita simak videonya dulu kaum muslimin. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun, sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Ya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang apapun. Ya, yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Mantap kaum muslimin ya. Yang begini, yang pas ini yang begini kaum muslimin ya. Memang ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang seperti ini. Nggak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada Nabi Muhammad SAW meninggikan martabat seseorang itu hanya berdasarkan nasab, hanya berdasarkan keturunan. Nggak ada sama sekali kaum muslimin ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas di dalam Al-Quran mengatakan, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami ini menciptakan kalian ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling ta'aruf, untuk saling mengenal ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa ya. Jadi sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keturunan Timika dengan Jawa, yang Jawa dengan Tarim sama. Nggak ada yang derajatnya lebih tinggi ya, kecuali karena ketakwaan.
Di dalam hadis juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, nggak ada keutamaan antara orang Arab atas orang yang non Arab, ya, atas orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit putih atau sebaliknya, nggak ada, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi nggak ada yang lebih mulia derajatnya, martabatnya, ya, hanya karena berdasarkan tempat lahir, silsilah nasab, nggak ada. Anak Nabi yang masuk neraka jelas ada. Istri Nabi ada. Bapak Nabi ada. Apa? Ya. Jadi doktrin-doktrin dari Ba'alawi selama ini, ya, sepertinya bakal segera ditinggalkan oleh para mukibbin. Karena semakin banyak tokoh-tokoh aswaja yang sadar bahwa nggak bener doktrin-doktrin Ba'alawi yang menyatakan bahwa Habib itu lebih mulia daripada ulama, apalagi Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Nggak ada, ya, derajatnya semuanya sama, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh bersaudara. Selama kita masih menganggap bahwa ada perbedaan martabat di antara kita, rasa persaudaraan itu akan menemukan hambatan untuk bisa dibangun dan dikembangkan. Maka saya berpesan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Papua Selatan ini, mari kita kembangkan khidmah dengan prinsip-prinsip persaudaraan itu. Saya minta jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama seluruh Papua Selatan ini, baik PWNU, PCNU, banom-banomnya, tidak peduli baunya muslimat atau bau fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, saya minta menyediakan diri berkhidmah untuk kemaslahatan siapa saja tanpa peduli, tanpa membeda-bedakan apapun, karena semua yang ada bersama kita ini adalah saudara. Yakin kaum muslimin, ini kalau kelompok-kelompok Ba'alawi mendengarkan pidato dari Pak Yahya Sakuf ini, ya, kami yakin mereka kepanasan, ya, kejang-kejang, pelojotan kaum muslimin. Mereka pasti nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yahya Sakuf ini kaum muslimin. Ya, karena bertentangan dengan apa yang mereka doktrinkan terhadap orang-orang aswaja selama ini. Kan selama ini mereka mendoktrinkan kepada orang-orang aswaja bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada ulama. Menjadi Habib lebih utama daripada menjadi ulama. Satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Ya. Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Kaki Habib yang dilangkahkan untuk maksiat, ya, itu lebih mulia daripada kepala kiai yang alim. Doktrin mereka selama ini seperti itu, ditanamkan kepada orang-orang aswaja, dan orang-orang aswaja selama ini, ya, termakan dengan doktrin-doktrin yang seperti itu. Tapi alhamdulillah, ya, sekarang ini sudah semakin banyak yang sadar, ya, semakin banyak yang sadar dari doktrin-doktrin pembodohan dari para Ba'alawi. Ya, meskipun belum sadar 100%. Ya, mereka ketika sadar dari perbudakan Ba'alawi, mereka masih juga sebenarnya, ya, terjebak di dalam, ya, syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, karena mereka masih fanatik terhadap ormas, fanatik terhadap tokoh. Itu pun ya karena doktrin-doktrin dari tokoh-tokoh mereka juga, ya. Tapi alhamdulillah paling tidak ada sedikit langkah mereka sedikit menyadari bahwa mereka ini, ya, selama ini terbodohi. Ya, sedikit demi sedikit mereka sadar. Ya, hanya mereka tinggal estafet sajalah. Yang selama ini tidak mendapatkan pencerahan yang seperti itu, mereka sekarang mendapatkan pencerahan. Ya, tinggal mereka, ya, yang memperdalam lagi pengetahuan mereka tentang agama ini. Ya, kalau mereka benar-benar mempelajari agama ini kaum muslimin, ya, maka insya Allah mereka akan sadar bahwasanya nggak boleh kita beragama ini fanatik terhadap
ya, madhab, terhadap ormas, terhadap tokoh, ya. Kecuali tokoh itu adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya karena standarisasi kita, benar atau salahnya kita dalam beragama, itu ya mereka. Sesuai dengan mereka atau tidak. Kalau sesuai dengan mereka, Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, para ulama yang mengikuti mereka, maka cara beragama kita benar. Tapi kalau menyelisihi mereka sudah bisa dipastikan salah. Dan kalau salah, otomatis kita akan mendapatkan ya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.